Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8B Informatika akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurora Sahwaita Syifa. Nama saya Devka Turyadi. Nama saya Nabila Fauji Putri. Nama saya Dapananda Pratama. Baik, langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aurora Sahwaita Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat dari aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi dalam produksi informatika adalah bagaimana produk teknologi dibuat dan dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi seperti keuntungan, efisiensi kerja, dan peluang usaha. Nah, kemudian aspek hukum. Aspek hukum dalam produksi informatika adalah aturan yang mengatur pembuatan, penggunaan, dan distribusi produk teknologi agar melindungi hak cipta seperti mencegah pelanggaran seperti pembajakan. Kemudian perkembangan teknologi informatika. Aspek ekonomi produk informatika berawal dari perkembangan teknologi komputer itu sendiri. Pada awal kemunculannya, komputer berukuran sangat besar dan hanya digunakan oleh perusahaan besar serta instansi pemerintah. Penggunaannya pun terbatas karena biaya yang sangat mahal dan teknologi yang masih kompleks. Seiring berjalannya waktu, komputer berkembang menjadi lebih kecil, cepat, dan terjangkau. Munculnya komputer pribadi atau PC, laptop, hingga telepon pintar membuat teknologi ini dapat digunakan oleh masyarakat luas. Perkembangan ini tidak hanya mengubah bentuk fisik komputer, tetapi juga memperluas fungsi dan perannya dalam kehidupan manusia. Komputer kini tidak hanya digunakan untuk perhitungan, tetapi juga untuk komunikasi, hiburan, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya. Hal ini menjadikan teknologi informatika sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, perubahan cara berpikir dan interaksi manusia. Kemajuan teknologi informatika telah mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi. Jika sebelumnya pekerjaan dilakukan secara manual atau tatap muka, kini banyak aktivitas yang dapat dilakukan secara digital melalui jaringan komputer dan internet. Komunikasi menjadi lebih cepat dan tidak terbatas oleh jarak. Selain itu, interaksi tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi juga antar manusia dengan komputer. Komputer berperan sebagai alat bantu yang mempermudah pekerjaan manusia. Bahkan dalam beberapa kasus dapat menggantikan pekerjaan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga dapat berinteraksi secara tidak langsung melalui media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lainnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perkembangan industri informatika. Perkembangan teknologi informatika mendorong lahirnya industri baru, yaitu industri perangkat keras dan perangkat lunak. Industri perangkat keras berkembang melalui produksi komputer, laptop, dan berbagai perangkat digital lainnya. Sementara itu, industri perangkat lunak yang berkembang melalui pembuatan aplikasi dan sistem yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, perangkat lunak menjadi semakin penting karena hampir semua aktivitas manusia memerlukan dukungan software. Perangkat lunak digunakan dalam bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, komunikasi, hingga hiburan. Nah, dengan demikian, industri informatika menjadi salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan munculnya bisnis digital dan startup. Kemajuan teknologi juga dilahirkan bisnis digital dan perusahaan rintisan atau startup. Bisnis digital memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan usaha, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi geografi. Di Indonesia, banyak startup berkembang seperti pesat seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan berbagai layanan digital yang memudahkan kehidupan masyarakat. Di tingkat global, perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Google menjadi contoh bagaimana teknologi dapat menghasilkan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Perusahaan berbasis teknologi memiliki keunggulan karena dapat berkembang dengan cepat dan mampu menarik banyak pengguna dalam waktu singkat. Hal ini membuat bisnis digital menjadi salah satu sektor yang paling berkembang di era modern. Nah, di sini saya akan menerangkan nilai ekonomi teknologi. Produk informatika memberikan nilai tambah
dalam kehidupan manusia. Nilai ini berupa kemudahan, kecepatan, dan keefisiensian dalam melakukan berbasis aktivitas. Dengan adanya teknologi, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, kini dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Contohnya, masyarakat dapat berbelanja secara online, memesan transportasi, belajar secara daring, dan komunikasi hanya dengan menggunakan satu perangkat. Teknologi juga memungkinkan integrasi berbagai layanan dalam satu aplikasi, sehingga muncul konsep aplikasi serbaguna semakin memudahkan pengguna. Nilai ekonomi ini menjadi alasan utama mengapa teknologi informatika sangat penting dalam mendukung kehidupan modern. Nah, selanjutnya, perubahan perilaku konsumen. Perkembangan teknologi informatika juga membawa perusahaan besar dalam perilaku konsumen. Masyarakat kini cenderung memiliki layanan yang praktis, cepat, dan mudah diakses. Konsumen lebih menyukai layanan digital karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh, komunikasi kini banyak dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan. Sementara, aktivitas belanja beralih ke platform e-commerce. Perubahan ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan tetap bersaing di pasar. Nah, selanjutnya, konsep valuasi perusahaan adalah dalam ekonomi digital, suatu perusahaan tidak hanya ditemukan keuntungan yang diperoleh saat ini, tetapi oleh potensi perusahaan ini bertumbuh untuk di masa depan. Hal ini dikenal dengan istilah valuasi. Valuasi perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pengguna, tingkat aktivitas pengguna, serta kepercayaan sektor terhadap perkembangan yang bisnis tersebut. Oleh karena itu, perusahaan teknologi seringkali memiliki nilai yang sangat besar atau sangat tinggi meskipun belum menghasilkan keuntungan besar karena dianggap memiliki potensi besar di masa depan. Perkenalkan, nama saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan kreativitas sebagai kunci ekonomi. Produk informatika lahir dari ide-ide kreatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Inovasi menjadi kunci utama dalam menciptakan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Perusahaan yang mampu berinovasi akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam persaingan. Banyak produk teknologi yang sukses karena mampu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, seperti kemudahan transportasi, komunikasi, dan akses informasi. Oleh karena itu, kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif sangat penting dalam bidang informatika. Hak kekayaan intelektual. Dalam pengembangan produk informatika, hasil karya dan inovasi perlu dilindungi melalui hak kekayaan intelektual. Pelindungan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau peniruan karya oleh pihak lain. Hak kekayaan intelektual memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Dengan adanya perlindungan ini, para inovator akan lebih termotivasi untuk terus menciptakan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran generasi muda dalam ekonomi digital. Generasi muda memiliki peran penting dalam bermanfaatkan produk informatika untuk kegiatan ekonomi. Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai kreator dan inovator yang dapat menciptakan produk atau layanan baru. Dengan kreativitas dan pemahaman teknologi, generasi muda dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi digital yang lebih maju. Pengaruh informatika dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan produk informatika seperti internet dan platform digital telah mengubah cara manusia melakukan aktivitas ekonomi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan secara online dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai layanan baru seperti berbelanja online, jasa digital, hingga sistem pembayaran elektronik yang mendukung pertumbuhan ekonomi modern. Peluang usaha dan inovasi digital. Produk informatika membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menciptakan usaha baru. Banyak individu dapat menjadi pelaku bisnis tanpa harus memiliki toko fisik. Cukup dengan memanfaatkan media sosial atau platform digital. Inovasi terus berkembang mulai dari aplikasi konten digital hingga tayangan berbasis teknologi yang memberikan nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Perubahan pola konsumsi masyarakat. Kemudahan akses informasi dan layanan digital membuat masyarakat lebih sering mengonsumsi produk secara online. Mereka dapat membandingkan harga, kuantitas, dan ulasan dengan cepat sebelum membeli. Selain itu, banyak layanan yang menawarkan kemudahan seperti gratis ongkir atau diskon, sehingga memengaruhi kebiasaan belanjanya masyarakat menjadi lebih praktis dan instan. Dampak ekonomi positif dan tantangannya. Di satu sisi, produk informatika meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, terdapat tantangan seperti persaingan yang semakin ketat, ketergantungan pada teknologi, serta potensi berkurangnya beberapa jenis pekerjaan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan
adaptasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Aspek hukum dari produk informatika. Hak kekayaan intelektual dan perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai hukum, sama seperti buku atau karya tulis lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, karena bentuknya digital, perangkat lunak sangat mudah disalin dan disebarluaskan secara tidak sah. Tindakan seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pembuatnya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa penggunaan perangkat lunak harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Peran lisensi dalam penggunaan perangkat lunak. Untuk mengatur penggunaan perangkat lunak, diperlukan lisensi yang menjelaskan hak, kewajiban, serta batasan bagi pengguna lisensi. Bagi pengguna, lisensi merupakan perjanjian resmi antara pembuat perangkat lunak dan pengguna. Dalam lisensi tersebut diatur apakah perangkat lunak boleh digunakan, disalin, dimodifikasi, atau disebarluaskan. Jika seseorang menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta atau hak eksklusif pemiliknya. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan lisensi dapat menyebabkan pencabutan hak pengguna serta tuntutan hukum. Segitu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Devka Turyadi. Lanjutnya, jenis lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak memiliki beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama, lisensi komersial. Bersifat mengikat dan umumnya mengharuskan pengguna untuk membayar serta membatasi penggunaan, serta larangan mengubah atau mendistribusikan ulang perangkat lunak. Yang kedua, lisensi gratis. Freeware memungkinkan pengguna memakai perangkat lunak tanpa biaya, tetapi tetap memiliki batasan tertentu. Misalnya, tidak boleh dimodifikasi atau disebarluaskan secara bebas. Selain itu, terdapat lisensi shareware yang memberikan masa uji coba sebelum pengguna diwajibkan. Yang ketiga, lisensi open source memberikan kebebasan lebih kepada pengguna, yaitu dapat melihat, menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber perangkat lunak. Dengan sistem ini, perangkat lunak dapat dikembangkan bersama oleh banyak orang sehingga mendorong kolaborasi dan inovasi. Banyak perangkat lunak open source yang digunakan secara luas dan bahkan dikembangkan oleh komunitas global maupun perusahaan besar. Dan yang keempat terakhir, lisensi domain publik merupakan jenis lisensi di mana hak cipta telah dilepaskan sepenuhnya oleh pembuatnya, sehingga perangkat lunak dapat digunakan, diubah, dan disebarluaskan tanpa batasan. Jenis lisensi ini memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat, namun tetap perlu memperhatikan etika dalam penggunaannya, permasalahan pelanggaran, dan kesadaran hukum. Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap lisensi perangkat lunak masih tergolong rendah. Banyak pengguna yang masih melakukan pembajakan, seperti menggandakan atau menggunakan perangkat lunak tanpa izin resmi. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hukum hak kekayaan intelektual. Padahal, perangkat lunak termasuk dalam kategori hak atas kekayaan intelektual yang biasa disebut haki, yang dilindungi oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya merugikan pembuat, tetapi juga dapat berdampak hukum bagi pengguna. Upaya mengatasi pelanggaran perangkat lunak. Untuk mengurangi pelanggaran, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya intelektual. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan perangkat lunak legal, baik yang berlisensi resmi maupun yang bersifat gratis atau open source. Selain itu, edukasi mengenai hukum dan etika penggunaan perangkat lunak juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan ilegal. Dengan demikian, penggunaan produk informatika dapat berjalan secara adil, legal, dan mendukung perkembangan inovasi di masa depan. Yang terakhir, kesimpulan. Aspek ekonomi dan hukum dalam produk informatika saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Dari sisi ekonomi, produk informatika memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi, membuka peluang usaha,
dan menciptakan nilai keuntungan. Sementara itu, dari sisi hukum, terdapat aturan yang melindungi hak pencipta serta mengatur penggunaan produk agar tidak terjadi pelanggaran seperti pembajakan. Oleh karena itu, pemanfaatan produk informatika harus dilakukan secara bijak, tidak hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.